Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Kokom Komaria sebagai supervisor, rekan saya Dini Udiastuti sebagai coach, rekan saya Siti Umaira sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Siti. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Kokom. Baik. Alhamdulillah baik ya Bu Siti. Kita memulai coachingnya di sini. Saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer ya Bu Siti ya, yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi ada penilaian dalam observasi saya agar Ibu juga tahu. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan antara lain, saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu juga sudah memiliki prinsip diri sebagai coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, serta Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Ibu tidak lupa menerapkan alur tirta, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu Siti. Bagaimana Ibu Siti, bisa dipahami? Bisa, Bu Kokom. Oke, baik Bu Siti, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu Siti ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam memproses percakapan nanti? Ya, Bu Kokom, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua ya nanti. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik ya Bu Siti, sangat luar biasa. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira Ibu bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Iya Bu, nantinya tentunya saya untuk kompetensi yang spesifik ini adalah mendengarkan aktif, lalu kemudian supaya saya bisa menggali potensi, dan juga coach saya ini bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik Bu Siti, mendengarkan ya. Mendengarkan itu adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachnya. Nah, Ibu Siti, untuk pertanyaan yang terakhir nih, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Tentunya indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu adalah yang pertama, bahwa nanti dalam saya menerapkan alur cerita secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oh iya, baik Bu Siti, semoga dari indikator yang sudah saya sampaikan dan Bu Siti sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu Siti ya.
Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan ya Bu ya, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachnya. Saya berharap proses coachnya bisa berjalan dengan lancar ya Bu Siti. Amin. Terima kasih ya Bu Kokom. Ya, sama-sama Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Bagaimana nih kabarnya Bu Dini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Siti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Dini. Saya dengar nih Bu Dini mau menyampaikan cerita nih. Kira-kira apa ya Bu Dini? Iya Bu, saya mau menceritakan permasalahan saya saat di kelas. Kalau boleh tahu, kita nih ada waktu nih 15 atau 20 menit untuk ke depan. Bu Nini bolehlah menceritakan masalahnya, silakan. Iya Bu, jadi saya memiliki masalah. Ada beberapa murid saya di kelas itu yang mengalami kesulitan fokus dalam belajarnya. Dan seringkali mereka ini membuat kegaduhan ketika pembelajaran di kelas, sehingga mengganggu teman-temannya yang lain. Kemudian saya sebenarnya sudah mencoba berbagai cara pembelajaran, mulai dari metodenya seperti ceramah, diskusi, bahkan juga sampai ke metode permainan. Tapi mereka pun juga masih sama saja, masih sulit untuk fokus dan juga sulit untuk kondusif ketika di kelas. Kemudian saya juga pernah menegur kepada mereka, coba untuk bertanya, tapi ketika ditanya mereka hanya diam saja. Dan tidak ada inisiatif juga ketika pembelajarannya tidak paham untuk bertanya, mereka hanya cuek saja. Seperti itu Bu Siti. Baik Bu Dini ya. Jadi permasalahannya ini masih ada beberapa murid di kelas Bu Dini, yaitu yang mengalami kesulitan untuk fokus dalam belajar ya, dan membuat kegaduhan ketika pembelajaran di kelas. Iya, betul sekali Bu. Dan masalah ini sudah saya alami kurang lebih memang hampir sekitar 1 bulan terakhir. Baik Bu, kira-kira nih apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, saya ingin adanya perubahan dari kelas saya Bu, walaupun sedikit tapi tidak apa gitu. Kemudian saya pun juga menginginkan murid-murid saya ini supaya bisa kembali fokus ketika pembelajaran di kelas, dan juga kelas pun menjadi kelas yang lebih kondusif. Kemudian juga mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baik Bu Dini, menginginkan perubahan muridnya agar dapat kembali fokus mengikuti pembelajaran dengan kelas yang kondusif. Lalu perubahan seperti apa nih untuk Bu Dini harapkan ke depannya untuk murid tersebut? Ya, untuk perubahan yang saya harapkan pastinya ke arah yang lebih baik ya Bu ya. Kemudian juga saya menginginkan ketika guru sedang menjelaskan, murid-murid itu bisa memperhatikan terlebih dahulu. Lalu mereka bisa mengerjakan tugas secara mandiri, penuh rasa tanggung jawab, tanpa harus membuat kegaduhan dengan bercanda ataupun juga mengobrol bersama dengan temannya, serta bisa menjaga ketertiban di dalam kelas secara bersama-sama. Baik Bu Dini, berarti pemenuhan kelas yang kondusif agar terciptanya fokus belajar bersama murid. Sejauh ini nih sudah berapa ide yang dalam keadaan kondusif di kelas yang telah Bu Dini lakukan, dihitung dari skala dari 1 sampai 10? Iya. Sejauh ini saya merasa masih di skala 6 Bu, karena terkadang masih ada beberapa murid yang lebih asik mengobrol atau bercanda dengan temannya, kemudian jadi mengajak teman-teman yang lain pun untuk ikut serta. Jadi mereka nanti berkumpul di satu tempat, mengganggu teman-temannya yang sedang fokus belajar. Sedangkan teman-teman yang fokus pun ini juga sebelumnya pernah mengingatkan kepada murid-murid yang memang tidak fokus agar mereka lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Baik ya Bu Dini ya. Kira-kira nih di skala berapa Bu Dini ingin menginginkan perubahan dari hal tersebut seperti itu? Iya, pastinya ingin di skala maksimal ya Bu. Tetapi saya menyadari yang namanya perubahan itu tidaklah mudah. Tetapi jika memang sudah ada perubahan yang signifikan di kelas saja, saya sudah merasa cukup senang. Mungkin saya yang menginginkan perubahan itu bisa di skala 8
karena saya melihat sudah ada beberapa murid saya yang memang mereka ini mulai ada kesadaran dirinya dan juga tanggung jawab ketika menyelesaikan tugasnya masing-masing. Nah, lalu apa langkah selanjutnya yang akan Bu Dini lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Pertama-tama saya akan menguatkan tentang keyakinan kelas kami ya Bu ya, yang sudah disepakati bersama. Kemudian saya akan berbincang dengan guru mata pelajaran lainnya, apakah mengalami hal yang serupa atau tidak dengan saya. Kemudian saya pun juga akan mencoba memanggil murid-murid tersebut, melakukan perbincangan melalui hati ke hati. Lalu juga yang terakhir adalah berkomunikasi dengan orang tua murid ataupun juga wali murid agar mereka bisa melakukan pengawasan ketika berada di rumah. Nah, lalu jadi siapa aja nih yang akan Bu Dini libatkan dalam penyelesaian masalah ini? Yang pasti pertama adalah murid-murid tersebut ya Bu ya. Kemudian saya menghubungkannya juga bersama dengan murid-murid di kelas, lalu berkomunikasi dengan guru mata pelajaran lainnya, dan terakhir adalah peran orang tua yang akan saya libatkan, karena dari mereka lah kita bisa tahu ketika di rumah itu pembiasaan anak-anak kita seperti apa, supaya bisa memberikan dukungan ataupun perhatian lebih terhadap perilaku ataupun sikap murid-murid tersebut. Oke, baik Bu Dini. Mudah-mudahan dalam seminggu ini Bu Dini bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh Bu Dini ya. Amin, iya Bu. Terima kasih nih untuk sesi sharing-sharing pada hari ini. Saya menantikan perkembangan selanjutnya untuk cerita yang dialami oleh Bu Dini ya. Iya, terima kasih juga Bu Siti atas waktu dan juga kesempatannya, sehingga saya bisa menemukan cara untuk mengatasi permasalahan saya. Baik, sama-sama juga ya Bu Dini ya. Begitu juga setelah diakhiri percakapan ini, di sini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Siti, alhamdulillah tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bu Siti dengan coach ya. Ya, betul. Terkait proses coachnya ini sudah ada beberapa catatan dari saya, namun sebelum saya sampaikan nih Bu Siti, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Siti. Boleh ya Bu Siti? Boleh Bu Kokom, silakan. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Bu Kokom, untuk kegiatan yang sudah saya lakukan pada coaching tadi ya, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya Bu Siti, jadi saya sudah sampaikan tadi memang sesuai. Tadi saya sudah catat ya dengan hasil catatan saya. Jadi pada catatan saya memang Bu Siti sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan. Tadi sudah terbukti ketika Ibu mengobrol merasa setara ya, sama. Lalu untuk proses kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai saat di pra-supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, Ibu sudah melakukan kegiatan coach sesuai alur ya. Sangat luar biasa sekali ya Bu Siti ya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Siti. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching? Saya akan mengembangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, yang mana agar bisa lebih fokus pada kegiatan coaching. Baik Bu Siti, betul sekali ya, kompetensi kehadiran penuh ya.
menjadi harapan Bu Siti untuk dikembangkan selanjutnya. Ya, saya doakan semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan pada diri Ibu Siti ya. Oke, baik Bu Siti ya, sangat luar biasa sekali kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama Bu Kokom, terima kasih. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.